Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 6 Psikologi Sosial. Di sini kami akan melakukan eksperimen sosial dengan gua Surya Hadi Muharam dan rekan saya. Saya Jihandi Azraitna, saya Naila Gustowibowo, saya Syufa Sasabila, saya Almaida Andara, saya Nuraini Rahman. Saksikan sosial eksperimen kita. Kita makan duluan aja kali. Anjain kayaknya. Halo Kak, lu dari fakultas mana? Fakultas MIPA saya. Oh, dari fakultas MIPA. Nama lu siapa? Nama saya Fatur Rahman. Oke, namanya Fatur Rahman. Nah, kan lu tadi ngelihat ya, ada cewek yang ngejatuhin kertas, terus berantakan, terus lu nolong. Itu perasaan lu kayak gimana? Berasa kayak ini kakak-kakak itu kayak butuh bantuan gitu, walaupun cuma sebatas ngangkat kertasnya gitu. Oh, walaupun sebatas rapiin gitu Iya. ya. Nah, sebenarnya gue bagian dari tim cewek sebetulnya ya, karena kita sebetulnya lagi menjalankan sosial eksperimen. Nah, ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang ingin gue tanyakan ke lo. Yang pertama, apa yang mendorong Anda untuk membantu orang yang sedang kesulitan? Pasti ngerasa kayak seorang itu perlu bantuan kita gitu. Oh, Makanya bantuan. ada rasa peka sedikit lah Iya, apakah dari sedikit? kita sendiri. Jadi langsung nyamperin buat bantuin gitu. Oke, kalau dari rasa empati ada juga ya? Ada ya. Oke, mantap. Lalu, lu sering ngebantu orang lain nggak? Kalau misalkan ada yang ngebutuhin gitu? Kalau orang butuh bantuan, insya Allah saya sih siap buat bantu sih. Oke, sesuai kemampuan ya. Iya. Kalau misalkan dia notabene masuk ke kemampuan kita buat ditolong, ya kita nolong ya. Iya. Oke lah, mantap banget lah. Terus ya, menurut lu penting nggak membantu orang lain? Terutama di tempat umum kayak tadi kan rame kan, biasanya banyak tuh kayak orang-orang yang pengen bantu orang, tapi kondisinya rame itu mereka tuh justru lebih kayak acuh tak acuh gitu aja. Nah, menurut lu gimana kalau misalkan di tempat umum? Kalau melihat kondisi bisa menyelesaikan, ya langkah baiknya kita bisa langsung bantu sih. Apalagi kan tadi kan posisinya rame, takutnya nanti kakaknya malah ketabrak, malah gimana kan. Jadi lebih cepat tuh dia bisa jalan Iya, lagi. iya, bener. Tapi ketika lu tadi nolong, terus lu kan tuh dari gue bilang kondisinya rame tuh. Iya. Lu ada rasa takut atau ragu nggak buat nolong si cewek itu? Tapi kan notabene kalau misalkan dia cewek kan otomatis kalau nolong yang cowok itu di pandangan orang-orang sekitar, ih apa sih caper banget gitu kan. Nah itu dulu kayak gimana? Kalau ragu, pasti ragu ya kayak bantuin Iya. gaya, bantuin gaya. Tapi kan
karena emang oh ya udahlah bantuin aja, ya kan kita bantuin. Nah tapi kalau dari misalkan takut dibilang caper sih enggak ya, jadi ya terserah lah orang mau bilang apa, yang penting kita kan niatnya tuh emang buat bantu dia gitu. Keren, luar biasa banget nih jawabannya ya. Terus kalau misalkan lu kan nolong nih orang nih. Iya. Kalau misalkan orang lain yang nolong, itu menurut tuh pandangan lu terhadap orang yang nolong itu gimana? Bagus ya kan? Bagus Jadi ya. gak hanya cuma diri sendiri, jadi orang lain tuh mempunyai kepekaan juga pada orang lain. Oke. Nah sekarang menurut pandangan lu nih tentang orang-orang Indonesia, kalau misalkan orang-orang sekitar lu lah, masyarakat di kampung lu, kalau misalkan kayak di kampus, menurut lu itu budaya menolongnya itu bagus nggak sih? Kalau di lingkungan kuliah maupun di rumah sih, alhamdulillah sih ya masih ada budaya saling tolong menolong, jadi masih ada lah nilai-nilai itu sendiri. Oh, jadi masih bagus lah ya, nggak kayak di negara-negara lain yang kalau misalkan orang yang nggak dikenal itu nggak usah ditolong gitu ya. Nah, terus harapan lu biar semangat buat orang-orang semangat tuh nolongin ada yang kesusahan apa? Ya harapannya sih orang-orang tuh bisa lebih peka lagi sih ke lingkungan sekitar, kalaupun emang ada yang butuh bantuan bisa langsung gerak tanpa harus ada yang nyuruh. Terus juga harus ya istilahnya harus sering peduli sih emang sih ya. Oke, Kuncinya bener. itu nggak boleh bodo amatan gitu. Iya betul banget lah. Oke, mungkin itu dari pertanyaan gue yang bisa diajuin ke lu, karena lu tadi udah jadi objek penelitian kita. Sebenarnya terima kasih banyak ya. Kalau kita kenalin nama kamu siapa? Siapa dari Fakultas dan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Paulian dari Fakultas Teknik. Aku izin wawancara sedikit tentang kamu yang tadi udah bantuin temen aku. Soalnya nih aku lagi ada tugas eksperimen mata kuliah psikologi sosial. Pertanyaan pertama itu, apa sih yang mendorong kamu untuk bantu orang yang sedang kesulitan tadi? Sebenarnya kalau itu dari praktek dari diri juga sih emang, karena dia posisinya kan lagi jalan, terus kayak nggak ada yang bantu juga sekitarnya. Bagaimana perasaan kamu setelah membantu tadi? Makanya senang aja bisa ngebantu, padahal di sekitar nggak ada yang melihat kalau mereka tuh kalau tadi si teman kamu lagi istirahat. Kenapa kamu sering membantu orang lain yang membutuhkan dalam kehidupan kamu? Kenapa sering ingat? Kamu sering membantu orang lain yang membutuhkan dalam kehidupan kamu? Kalau itu juga lumayan sering, karena di rumah juga kan kita membantu. Terus menurut kamu apa pentingnya membantu orang lain terutama di tempat umum yang tadi? Kalau itu penting sih, karena kita semua kan juga butuh bantuan orang lain, nggak bisa sendiri sendiri. Kenapa kamu merasa ragu atau takut untuk membantu? Kalau pernah itu kenapa alasannya? Kalau untuk ragu itu saya lebih lihat dulu apa yang kalian bisa saya bantu dulu. Sebelum membantu itu kita harus lihat apa sih yang perlu kita bantu. Terus bagaimana pendapat kamu tentang orang-orang yang sering membantu orang lain? Bagus sih kalau itu, karena baik-baik dari tadi kita benar masih butuh tolong orang lain. Menurut kamu apakah masyarakat ini masih memiliki budaya yang saling membantu? Itu perlu masih, karena ya kita benar-benar harus makan orang sekitar, belum harus saling tolong-tolong. Oke, terima kasih ya Agus. Ya, Halo kak, aduh. Gue tadi lihat-lihat kakak-kakak ini terlalu empatinya besar banget nih buat nolong cewek yang tadi jatuhin kertasnya, terus berantakan, kalian berusaha buat rapi-rapiin. Sebenarnya ada, itu bagian dari program kita kak, kalau misalkan bisa dikatakan prank sih prank ya sebetulnya, tapi ya mau gimana lagi, sosial eksperimen kita tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita berharap kakak-kakak nggak keberatan buat kita kan ya kayak ketipu gitu ya, maaf ya itu juga baik kok. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan ajukan ke Nisa. Halo semua, perkenalkan nama saya Sita Tifa. Saya dari Fakultas FMIPA. Halo semua, nama aku Zalfa Putri Baruyan. Aku dari Fakultas FMIPA. Nah, oke. Setelah perkenalan kan udah nih, gue langsung ke pertanyaannya aja. Buat pertanyaan nomor 1, gue kan udah nolong-nolong tuh.
dari dalam diri lu itu dorongan buat menolong dia tuh apa? Karena kan kita tuh sesama manusia ya, sesama manusia tuh kayak punya rasa empati gitu. Jadinya tuh kayak kita tuh juga hidup antar sosial. Jadinya mungkin harus saling membantu sih, karena kita tuh sama-sama antar sosial. Oh, jadi dia tuh nanti kan kalau misalkan manusia sebagai manusia sosial, justru itu kan berdampak kepada kita juga. Kita nolong orang, otomatis kita juga ditolong kan. Iya. Kalau misalkan baik sama si yang kita tolong ataupun sama orang lain yang mungkin itu. Kamu apa buat kamu nolong orang sekitar tadi? Sama sih seperti kakaknya ya, kita kan makhluk sosial. Jadi kalau menurut aku sendiri, kalau kita berbuat baik kepada orang, kita sendiri juga dapat dampak baiknya gitu terhadap orang sekitar juga. Oke, kalau misalkan kayak gitu kan manusia sebagai makhluk sosial. Nah itu kan dari dorongan diri tuh niat buat kita menolong kan. Terus kalau misalkan perasaan sesudah kalian menolong atau sebelum menolong itu kayak gimana? Kayak ada, aduh gimana nih tindakan gue yang harus diambil buat terhadap orang ini, dia kan kesusahan, gue harus gimana nih, takut atau gimana tuh gitu. Kalau aku sih senang ya untuk membantu sesama orang lain, cuman tuh terkadang ada, kita tuh harus kayak waspada itu, kayak waspada gitu. Membantu itu tuh kayak itu tuh tipuan atau beneran gitu, karena kita juga sering banget lihat nih tipuan-tipuan karena Ya, buat betul. kayak biar curian atau begal ataupun apapun. Iya, Karena iya. itu juga tetap waspada aja sih. Cuman karena kita secara makhluk sosial, ya itu pasti wajib untuk membantu sesama lain. Iya sih, kayak spontan aja gitu ya. Iya, betul. Walaupun kita nggak tahu niat si orang itu, kalau misalkan dia ngelakuin itu kayak buat apa, nah gitu. Tapi kalau tanggapan kalian tentang kayak, kan banyak tuh kayak sekarang konten-konten yang misalkan kayak prank kayak gitu, tanggapannya kayak gimana? Itu kayak maksudnya kayak mempermainkan sifat empati manusia atau enggak sih? Atau justru itu lebih baik kayak misalkan buat membuka mata umum bahwa menolong orang itu penting gitu. Menurut saya itu sih kayak bisa membuka mata orang umum ya, kalau menolong itu sangat penting gitu loh. Jadi menurut saya itu enggak, kalau semacam prank ya udah prank, cuman kan kita jadi bisa lihat gitu, kita jadi bisa contoh gitu kan, kayak orang itu membantu, jadi kita ambil sisi positifnya aja. Oh, oke. Jadi nggak masalah lah kalau kayak gitu. Soalnya ada sifatnya sosialisasi juga ke masyarakat. Nah, lalu gue pengen tanya nih ke kehidupan sehari-hari kalian. Kalau misalkan di masyarakat sekitar, di keluarga, di teman-teman kalian, kalau di kampus juga, kalian seberapa sering buat ngelakuin bantu kayak teman-teman, kayak misalkan ada tugas, orang tua minta bantuan apa gitu. Mungkin aku ngejelasin yang di bagian kita di mahasiswa ya, sebagai mahasiswa, karena kayak di FIPA ini kayak pasti banyak banget laprak, tugas apapun betul. Pasti tuh kita gak mungkin banget kita harus ngelakuin sendiri gitu kan. Jadi tuh kita pasti ada perlunya kita harus membantu, kayak ada yang gak dimengerti, pelajaran yang gak dimengerti, atau kayak laprak yang susahnya harus kayak gini-gini, harus kerjasama gitu. Pasti sering banget membantu sesama lain sih. Keren banget tuh, kayak misalkan itu impactnya bagus juga tuh ya. Iya, betul. Kita susah bikin tugas, nah ya teman kalau dia sering ditolong sama kita, dia otomatis. Iya betul. Nah, oke lanjut ke ini gue. Menurut saya penting sih ya, karena kalau kita membantu orang lain, Ini gue. menurut saya penting sih ya, karena kalau kita membantu orang lain itu kan jadi menunjukkan rasa kepedulian kita gitu terhadap orang tersebut. Terus juga orang yang melihat juga kayak merasa apa ya, kayak terkena gitu loh, kayak orang itu membantu, jadi bisa juga diambil contoh gitu. Terus kalau misalkan tadi menolong itu penting karena menunjukkan rasa kepedulian serta menumbuhkan rasa empati juga yang kita tolong juga ya, karena dia juga bakal sadar kalau misalkan kita juga saling membutuhkan. Nah lalu kalau misalkan tadi gue udah tanya perasaannya, itu kan belum tentu. Tapi kalau lebih dominan dari perasaan kalian sebelum menolong itu takut atau ragu? Enggak takut ataupun ragu sih, Oh enggak, dua-duanya? Enggak. Keren, tapi kan itu di muka umum, kayak misalkan kalau misalkan gue yang nolong nih, itu kan cewek nih, kalau misalkan gue cowok nolong di muka umum itu kayak ada lawan kayak ragu ya. Kita tuh kayak mikirin pandangan orang lain, kalau misalkan aduh gue harus nolong ceweknya atau enggak ya. Kalau misalkan gue nolong, itu nanti dianggapnya pasti cowok caper banget sama ceweknya gitu kan. Itu menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sendiri sih kayaknya enggak ya, mungkin perbedaan sifat orang-orang sendiri ya. Tapi kalau aku sendiri ataupun kebanyakan orang yang aku temuin itu sih kayaknya enggak ya, mungkin karena itu refleks dari diri kita sendiri tuh kayak dia tuh butuh bantuan gitu, jadi kayak langsung lari untuk ngebantuin dia sih.
bener-bener kayak nggak usah gengsi lah gitu Iya. kan. Juga terus spontan lah kayak penting lah, nggak usah dipikirin. Harus ngelamun dulu sebelum itu ya. Iya, Nggak usah. nggak usah memikirkan kehidupan orang lain. Terus kalau misalkan pendapat kalian, mungkin kalian sebagai aktor tadi yang nolong nih. Kalau misalkan kalian di umum kayak misalkan orang lain yang nolong, kalian yang lihat itu pandangan kalian terhadap orang nolong itu kayak kuat. Senang dari aku sih kayak orang itu bisa menolong gitu tanpa ingat tadi kan kayak kayaknya juga nggak kenal juga gitu kan, tapi menolong kayak saya tuh merasa kagum terus juga. So apresiasi banget lah ya. Berarti kita juga kalau misalkan dia nolong, ya ada orang yang nolong itu kita ngerasa kayak oh berarti kita juga masih sadar kalau misalkan kalau nolong. Apakah masyarakat Indonesia yang saling kayak tadi? Masih ramai dilakukan oleh masyarakat sekitar. Oh, untuk mungkin pengalaman aku sendiri ya, pengalaman aku sendiri itu udah cukup banyak ya. Kayak mungkin kayak kita tuh kayak mungkin barang jatuh atau kayak di mana-mana tuh pasti banyak kayak membantu, bukan dari barang yang jatuh aja, cuman kayak dari fisik kita untuk kayak gimana gitu tuh pasti ngebantu banget sih. Kalau sekarang tuh aku udah sering banget. Oh berarti secara kesimpulannya berarti kesadaran kalau menolong di lingkungan kalian tuh jadi masih ada, nggak kayak masing-masing nggak apa sih individu gitu. Tidak. Oke, terus kalau harapan kalian dan saran kalian buat orang-orang nih biar membantu orang lain. Aku sih harapannya mungkin rasa tolong menolong kepedulian itu kan harus ditanamkan sejak dini sih gitu. Jadi kalau sejak kecil udah ditanamkan rasa kepedulian, terus rasa kalau menolong, jadi dia bakal ke bawah sampai gede gitu loh, sampai besar nanti. Oke, bener impact itu luar biasa ya. Kayak dampak itu kayak lu dari kecil dididik buat menolong orang, terus kebiasaan gitu kan. Kebiasaan gitu. Ih, keren banget nih ya kakak-kakak jawabannya, lumayan. Mungkin itu sih yang gua pengen tanyain setelah kalian tadi ngelakuin kegiatan tolong menolong terhadap orang lain yang kalian gak kenal. Itu sih kayak makasih banget ya udah. Oke kak, sorry nih gue minta waktunya kan. Kalau lu udah nolongin ada cewek yang jatuh kertasnya terus lu tolongin. Nah gue pernah mau nanya berapa hal, karena itu sebetulnya project gue ini tentang psikologi sosial. Nah ada beberapa hal yang gue pengen tanyain ke lu, tapi sebelum itu gue pengen lu perkenalan diri dulu, nama lu siapa, fakultas mana gitu. Oh boleh. Gue Zahran, gue dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Wih keren, matematika dan pengetahuan alam berarti. Nah oke lanjut aja kita langsung ke pertanyaannya. Nah tadi kan lu udah nolong. Nah otomatis dalam diri lu tuh ada suatu kayak yang ngedorong, kayak hal apa yang ngedorong lu buat ngebantu si cewek? Kalau tadi nggak tahu sih ya, karena lagi jalan kan, terus tiba-tiba ditabrak, yang nabrak juga mati. Gue nggak tahu, refleks aja gitu, ngeliat langsung menolong aja sih gitu. Nah kebalikannya kalau misalkan yang dapat itu nolong, lu juga bakal nolong nggak? Kalau misalnya situasi kayak gitu ya pasti iya sih Kak, karena juga butuh pertolongan sih, karena menurut gue juga gitu. Oke, karena dia juga mungkin kalau misalkan berdua ditolongnya itu lebih cepat. Juga, Oh gitu. Kalau misalkan udah kayak gitu, perasaan lu setelah nolong dia gimana? Apa ya, seneng sih bisa nolong orang gitu, karena dia juga lagi butuh bantuan kita juga kan, kita bisa nolong dia gitu, itu seneng. Oke, berarti ada energi positif lah buat diri kita ya nolong orang itu. Keren. Terus kalau misalkan ini kan di muka umum nih, otomatis orang-orang banyak dong yang ngeliat lu kayak nolong, kayak nolong orang tuh kayak gimana. Lu berpikir gak kalau misalkan gimana sih pandangan orang lain ke gua kalau misalkan gua nolong dia? Gitu. Nggak peduli juga sih gue gimana penglihatan orang terhadap gue ya, yang penting gue nolong dan dia rasa kebantu sama gue gitu. Oh iya bagus juga, bener-bener sih kalau misalkan kita terlalu terpaku sama persepsinya orang lain Iya. itu kayak kita tuh terpenjara gitu ya hidupnya ya. Nah terus gue pengen tahu nih kehidupan lu sehari-hari kalau misalkan kayak lu sering ngebantu orang lain kayak gitu. Iya, kalau itu juga iya, karena apalagi di kehidupan sehari-hari ya, berinteraksi sama manusia lain itu pasti butuh tolong menolong, kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Nah keren banget tuh Is. Lanjut ke kalau misalkan lu tadi udah nolong orang dan lu ternyata nggak terpaku sama persepsinya orang lain,
lu dari diri lu sendiri tuh ragu nggak, takut nggak buat nolong dia? Enggak sih gue, karena emang ya balik lagi tadi ketika gue melihat dia butuh pertolongan gue bakal nolong sih selama gue bisa. Oke, tapi kalau misalkan dia kan penampilannya nih rapi nih, cewek rapi kan misalkan. Kalau orang yang lu tolong misalkan ngasih kayak tampilan, wah seakan-akan dia kayak orang preman banget nih, kayak orang jahat, itu lu kayak gimana, penasaran? Tetap, mungkin kalau gue tetap nolong ya, karena gimana pun mereka juga manusia gitu, sama manusia sama kayak gue gitu. Oh iya, berarti lu mengesampingkan pikiran negatif lu terhadap orang itu ya, tanpa mementingkan tampilan dia gitu. Lalu seberapa penting menurut lu kalau misalkan di tempat umum itu ada orang yang kesusahan, terus orang-orang itu harus nolong? Berapa penting dia? Menurut gua penting banget ya, karena dari hal kecil tadi aja kayak ketika lagi rame dan dia duduk jongkok di bawah, itu kan bisa mengganggu orang yang lalu lalang gitu. Ketika nggak ada yang nolong, itu akan semakin lama gitu. Dari hal kecil kayak gitu ya menurut gua sangat penting. Oke, bener. Terus kalau pendapat lu tentang orang yang sering nolong itu, menurut lu kayak gimana? Apakah mereka cuma ya pengen pertolongan, atau mungkin karena hati nurani kayak mereka itu empati? Gua semua yang nolong menurut gue capek dong ya, karena bisa jadi kayak tiba-tiba dia bergerak gitu, refleksnya dia emang mau nolong gitu. Menurut gua gitu sih. Oh iya, jadi dia tuh kayak nggak selalu dia tuh niat awalnya buat ngebagusin harga diri dia, tapi dia spontan aja gitu buat nolong orang. Kalau menurut lu di sekitaran kampus UNJ ini itu budaya tolong menolong itu menurut lu bagus ya? Kalau menurut gue pribadi sih untuk hal-hal kayak gitu masih bagus ya Kak. Karena gue sendiri pun masih ngerasa ditolong teman gitu ya. Kita di parkiran gue ditolong teman gitu. Nah, itu berdampak secara tidak langsung ke kehidupan lu ya? Betul, Pak. Karena kita juga kalau misalkan nolong orang terus secara tidak instan kita bakal ada jalinan kayak persahabatan, kayak gitu kan. Betul. Nah, menurut lu kalau misalkan contoh buat saran dan pendapat lu, kayak harapan lu gitu buat orang-orang sekitar agar menolong di orang-orang kayak misalkan kesusahan, walaupun itu depan umum, walaupun mereka itu kayak ya bukan orang yang penting gitu buat kita, gimana? Kalau menolong ini kan budaya yang harus ditanamin, menurut gua harus ditanamin dari hati ya. Iya. Jika di hati lu nggak ada, dan itu bakal susah gitu lu buat ngelakuin ya. Semoga kedepannya banyak orang yang bisa lebih bisa lebih membantu sama-sama gitu. Oke, jadi harapan lu lebih ditingkatin lah gitu ya. Iya. Sama sesama tolong menolong, karena kita manusia sosial gitu kan. Betul, Kak. Oke, jadi itu aja deh. Kayaknya gua bisa kasih pertanyaan ke lu, kayak lu Kalau saya kenalin dulu sama nama siapa, terus dari fakultas mana? Kenalin, nama aku Syifa, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kalau aku izin wawancara sedikit tentang kamu atau aku juga kuliah sebenarnya. Soalnya tadi tuh ada eksperimen sosial. Boleh? Yang pertama itu apa sih yang mendorong kamu untuk membantu orang yang sedang kesulitan tadi? Kalau tadi tuh aku refleks aja sih, karena kan aku lagi jalan terus ada orang yang atasnya jatuh, jadi aku refleks bantu. Terus bagaimana sih perasaan kamu udah nolongin orang tadi? Aku udah sih, karena aku bisa bantu orang walaupun gak banyak, tapi aku udah membantu. Terus apakah kamu sering membantu orang lain kebetulan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di sehari-hari kebetulan aku juga booster ya, jadi kayaknya iya aku selalu ngebantuin orang gitu. Terus menurut kamu ini penting nggak sih membantu orang lain, terutama di tempat kesehatan? Kalau menurut aku penting banget ya, walaupun kita nggak saling kenal, tapi saling membantu itu penting banget, karena itu nunjukin kalau kita tuh punya empati gitu. Terus kamu pernah nggak sih ada rasa ragu atau takut untuk membantu? Kalau pernah itu tentang ada kenapa? Mungkin ragu karena takutnya orang itu sebenarnya nggak butuh banget dibantu gitu ya, jadi kayak apakah ini terlalu berlebihan kayak gitu sih. Kamu bagaimana pendapat kamu tentang orang-orang yang sering membantu orang lain?